teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, mengawali konten pertama saya, di sini saya akan mereview sebuah film Jepang yang berjudul Shinobi Head Under Blade. Film ini mengisahkan perseteruan dua klan shinobi di masa kerajaan Shogun selama kurang lebih 400 tahun. Namun selain bercerita tentang perseteruan dua klan shinobi, film ini juga mengisahkan kisah cinta dua sejoli dari dua klan yang saling berseberangan tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak pembahasan berikutnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang duduk memandangi aliran air. Di sini kita melihat semua yang bergerak cepat terasa melamban di pandangannya. Bahkan saat ada ikan yang meloncat terlihat sangat jelas semua pergerakannya. Tiba-tiba pandangannya beralih ketika melihat seorang wanita cantik yang berjalan mendekati aliran air. Laki-laki ini bernama Genosuke. Terlihat wanita itu sedang mengambil air untuk diminum. Siapakah dia? Kita akan bahas nanti. Cerita berpindah di Kastil Sumpo, di mana Nankobo Tenkai menjelaskan kepada penguasa Jepang saat itu perihal dua klan shinobi yang berlatih jutsu misterius yang tempat tinggalnya sulit dijangkau. Kedua suku tersebut adalah suku Iga dari Subakakure dan Koga dari Manjildani. Dan dulu Hattori Hanzo pertama menyuruh mereka berjanji tidak perang dengan tanda batu di perbatasan tanah mereka. Sementara penguasa Jepang saat itu Tokugawa Ieyasu merasa khawatir suatu saat dua suku tersebut bisa menjadi ancaman bagi dia. Kembali ke cerita awal, terlihat Genosuke sedang memeluk wanita yang dilihatnya tadi. Wanita itu bernama Oboro. Oboro memberitahu Genosuke bahwa neneknya yang merupakan ketua suku Iga dipanggil ke Sumpo, dan tentunya kakek Genosuke yang merupakan ketua suku Koga dari Manjildani juga diundang. Faktanya, antara Genosuke dan Oboro ternyata terjalin cinta terlarang, yang mana mereka terlahir dari dua suku yang saling bermusuhan. Namun di sini Genosuke berpandangan sudah saatnya dua klan tersebut hidup damai dan menjauhi peperangan. Sumpo sendiri terlihat Hattori Hanzo yang merupakan pengawal Ieyasu mempersilahkan suku Iga dan Koga memperlihatkan keahliannya, dimulai dari suku Koga. Pria ini bernama Chikuma Koshiro, ahli dalam menggunakan kunai dan senjata ninja lainnya. Saat para prajurit mencoba menyerangnya, dengan terampil ia meloncat dan mengeluarkan puluhan kunai dalam sekali lempar, dan akhirnya ia mampu mengalahkan pasukan tersebut. Sedangkan dari suku Iga, pria ini bernama Yashamaru yang dari balik bajunya ia bisa mengeluarkan semacam pedang halus yang dapat ia kendalikan untuk menyerang lawannya. Di sela pertemuan dengan kedua suku tersebut, Hattori Hanzo bertemu Nankobo Tenkai dan memberikan peta dari suku Iga dan Koga. Di sini terlihat Nankobo Tenkai memiliki suatu rencana terhadap kedua suku tersebut. Setelah menemui Nankobo Tenkai, Hattori Hanzo memberi penghormatan dengan menghapus perjanjian damai antara suku Iga dan Koga selama 400 tahun ini. Tentunya dengan kebijakan ini mereka diperbolehkan untuk bertarung kembali. 服部半蔵正成の名において響き渡る伊賀甲賀総人の金解くことといたす。 Di sini kedua suku disuruh mengirimkan 5 prajurit terbaiknya untuk bertarung, dan hasilnya nanti akan menentukan pengganti dari Ieyasu selanjutnya. Sesampainya di desa, diumumkanlah siapa prajurit yang akan saling bertarung ini. Muroga Hyoma memiliki keahlian meramal. Yakushi Tenshin memiliki kemampuan immortal, yaitu tidak bisa mati. Koshiro yang sudah kita ketahui tadi keahliannya. Yasamaru juga sama. Kagero, perempuan cantik yang tubuhnya penuh racun mematikan. Minonenki memiliki kemampuan mirip X-Men.
Kisaragi Saemon memiliki kemampuan meniru wujud lawan. Hotarubi yang mampu mengeluarkan kupu-kupu di dalam pertarungan. Dan di sini Oboro dan Genosuke harus menelan pil pahit karena mereka berdua harus menjadi pemimpin dari pertarungan dua suku tersebut. Cerita berpindah di perbatasan wilayah di mana kakek Genosuke dan nenek Oboro bertarung hingga tewas di batu perjanjian. Genosuke yang sudah muak mengirimi pesan ke Oboro bahwa ia dan temannya akan pergi ke Sumpu untuk mencari tahu tentang kebenaran pertempuran dua suku tersebut dan meminta Oboro mengikutinya. Dan akhirnya Oboro yang kini sudah menjadi pimpinan suku Subakakure mengikuti Genosuke dan teman-temannya. Saat rombongan Genosuke berhenti di hutan, Hyoma mengatakan bahwa prajurit Iga mengikuti mereka. Dan saat Koshiro bertanya di mana mereka, tiba-tiba Mino Nenkei datang dan menyergap dari atas. Di saat serangannya ke Saemon tidak berhasil, tiba-tiba muncul Kagero yang bersandar di pepohonan dan mencoba menggoda Mino Nenkei untuk mendekat. Mino Nenkei yang sudah tak tahan yang berkembang biak akhirnya menyergap Kagero dan menelumat bibirnya. Mino Nenkei pun tiba-tiba terperanjat jatuh akibat efek racun yang diberikan Kagero saat berciuman tadi. Mino Nenkei pun mati dengan mulut penuh darah. Sedangkan di tempat lain, Koshiro dan Yasamaru tengah bertarung habis-habisan. Saat Koshiro terpojok, ia melemparkan senjata berantainya ke Yasamaru. Saat dirasa waktu sudah pas, ia menarik rantainya dan mampu mengikat Yasamaru, dan Yasamaru pun akhirnya tewas karena senjata pisau rantai milik Koshiro. Melihat hal tersebut, Saemon pun berinisiatif mengkopi wajah Yasamaru ke wajahnya agar bisa mengelabui rombongan Oboro. Di sini kita akan melihat bagaimana kekuatan dari Saemon. Kalau saya jadi dia, mungkin saya akan mengkopi wajah para anggota DPR. Di tempat lain terlihat Hyoma dengan pedangnya mampu menusuk Tenzen dari belakang dan membuatnya tersungkur. Namun saat Hyoma berupaya menyerang Oboro, tiba-tiba muncul gerombolan kupu-kupu yang dibuat oleh Hotarubi. Saat pandangannya terganggu akibat kupu-kupu, secepat kilat Hyoma tertusuk pedang dan ternyata yang melakukannya adalah Tenzen. Dia belum mati akibat serangan tadi. Saat rombongan Oboro melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba mereka diserang Koshiro dari atas. Saat perhatian terfokus pada serangan tadi, Saemon yang menyamar menjadi Yasamaru mencoba menyerang Oboro, namun berhasil ditangkis oleh Hotarubi. Melihat keganjalan tersebut, Tenzen pun membunuh Yasamaru palsu dan terkuaklah wajah asli dari Saemon. Saat Oboro mendekati Hotarubi, tiba-tiba Koshiro melemparkan kunai-kunainya namun berhasil dihatang Hotarubi lagi dan akhirnya membuat Hotarubi mati di pelukan Oboro. Tak terima atas kematian Hotarubi, Oboro pun mengejar Koshiro dan kuda. Saat sudah dekat di sini kita akan melihat kehebatan Oboro sehingga dijuluki mata kematian.
Koshiro pun akhirnya mati dengan semua organ tubuh yang patah. Di tempat lain, saat Genosuke ingin menemui Tenzin, Kagero pun berkata bahwa itu adalah jebakan. Dan saat bertemu Tenzin, Genosuke pun mendapat suatu kebenaran bahwa sejumlah pasukan sedang menuju ke kedua suku dan pertaruhan ini hanyalah pengalih agar para pasukan bisa menghancurkan kedua suku tersebut. Tiba-tiba Tenzin melemparkan senjata piringan cakramnya, namun cepat kilat senjata itu malah berbalik menembus badannya. Namun seperti biasa, Tenzin pun tidak bisa mati dan cacing yang ada di tubuhnya pun beregenerasi dan menyembuhkannya. Tiba-tiba dari atas muncul Kagero dan mencoba menyerangnya, dan di sini Tenzin pun berkata bahwa hanya Kagero lah yang bisa membunuhnya. Saat pertarungan berlangsung, Kagero pun tertusuk pedang Tenzin. Melihat Kagero yang sudah sekarat, Tenzin pun mencium Kagero dengan tujuan agar bisa mati terkena racunnya. Dan seketika itu, cacing-cacing yang ada dalam tubuh Tenzin pun keluar dan mati berjatuhan. Disusul mereka berdua yang akhirnya mati. Kagero! Saat Genosuke mendekati mayat Kagero, terlihat Tenzin mati dengan wajah menghijau akibat efek racun Kagero. Saat meratapi kematian Kagero, tiba-tiba di balik pepohonan sudah banyak pasukan yang akan menyerang Genosuke. Dan di sini kita akan melihat kehebatan dari seorang Genosuke yang dijuluki Tenzin, pria terbaik dari Koga. Tak kalah dari serangan pertama, serangan kedua bagi saya pribadi sangat menarik apalagi saat terbang di sinari rembulan. Dan kini hanya tersisa Genosuke dan Oboro. Saat Oboro hendak menyerang Genosuke dengan jutsu matanya, ternyata tidak berfungsi dan tidak terjadi apa-apa dengan Genosuke. Hal ini terjadi karena sebenarnya Oboro masih sangat mencintai Genosuke. Namun saat Oboro berlari untuk membunuh Genosuke, Genosuke hanya diam saja dan mencoba melihat dengan lambat wajah Oboro saat mendekatinya. Genosuke pun akhirnya mati di tangan kekasihnya sendiri. Sedangkan di tempat lain, pasukan memulai serangannya untuk menghancurkan kedua suku. Akhirnya Oboro pun telah sampai di Kastil Sumpo dan menjelaskan kematian dari semua utusan kedua suku. 伊勢山中にて討ち美濃年期同じく伊勢山中にて討ち猿日三河渥美の港にて討ち死に薬師寺天前東東海山中にて討ち大賀方室賀兵馬伊勢松坂にて討ち如月西門三河渥美の港にて討ち死千曲小四郎渥美山中にて影郎東東海山中にて討ち死に甲賀万事谷の棟梁が孫息子甲賀源之助駿河の海岸に
Namun setelah menjelaskan kematian para shinobi, tiba-tiba Oboro meminta kepada Yang Mulia untuk membiarkan kedua suku hidup damai. Tapi Togawa Ieyasu menolaknya dengan alasan mereka semua bukan orang biasa dan berlatih jurus mengerikan. Saat mendengar penolakan Ieyasu, Oboro pun melakukan hal tak terduga dengan menancapkan kedua jarinya hingga membuat dia buta. Di sini saya agak terharu dengan pengorbanan Oboro agar kedua suku bisa hidup bahagia seperti harapan Genosuke. どうかこの通りでございます。オロ、面を上げよ。Ieyasu yang tak tega melihat pengorbanan Oboro akhirnya memerintahkan pasukan untuk menghentikan serangannya ke kedua suku tersebut. Akhirnya mereka hidup damai di bawah kepemimpinan Tokugawa Shogun selama 260 tahun dan film pun berakhir. Pesan dari film ini bahwa yang tidak diinginkan Tuhan adalah perpecahan, bukan perbedaan. Dan tentang Genosuke dan Oboro, bahwa cinta memang tidak harus memiliki, tapi cinta butuh suatu pengorbanan. Sekian, terima kasih.